Ammar TV. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang 10 sebab penggugur dosa. Sesungguhnya seorang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dialah yang selamat, dialah yang berbahagia. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qila ya Rasulullah matat fulana wastarahat. Dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguhnya si fulana, seorang wanita, telah meninggal dan dia telah beristirahat. Faghadiba Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun marah ketika dikatakan bahwasanya si fulanah telah meninggal dan beristirahat. Nabi marah. Nabi kemudian menjelaskan kenapa beliau marah. Innama yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang istirahat itu adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh seorang ketika ada yang meninggal kita mengatakan dia telah berada di tempat peristirahatan yang terakhir, karena kita tidak tahu dia diampuni atau tidak. Yang diampuni yang istirahat, tidak diampuni maka dia mulai dalam mengalami penderitaan di alam barzakh. Karenanya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa ketika melakukan dosa, kemudian mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berdoa, ya Rabb kami, ya ampunilah dosa-dosa kami, ya kalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami benar-benar akan merugi. Sungguh kami benar-benar akan merugi. Siapa yang tidak diampuni maka dia benar-benar akan merugi. Demikian juga perkataan Nabi Nuh alaihissalam ketika melakukan kesalahan, beliau berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau tidak ampuni aku dan engkau tidak merahmati aku, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya seorang dalam kehidupan ini berusaha agar dosa-dosanya diampuni, agar dia bisa ketika berpindah kepada alam berikutnya, alam barzakh, dia bisa beristirahat dan bisa berbahagia. Adapun jika dia tidak diampuni, maka dia akan mengalami banyak penderitaan, bahkan dalam kehidupan ini, terlebih lagi dalam kehidupan berikutnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang diampuni dosa-dosanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, ya. Demikian juga beliau sebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau berkata, dallat nususul kitabi wa sunnah ala anna uqubatul dhunubi tazulu anil abdi binahwi asyrati asbabin. Dalil dari Alkitab dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya hukuman terhadap dosa-dosa bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Dengan sekitar 10 sebab. Ini beliau mengklasifikasikan sebab-sebab diampuni dosa-dosa, sebab-sebab hukuman tidak menimpa seorang hamba. Sekitar ada 10 sebab, ya, sekitar 10 sebab. Yang pertama, beliau berkata at-taubah, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan terhadap diri mereka itu dalam bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa.
Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir dengan arja ayatin fi kitabillah, yaitu ayat yang paling memberikan harapan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena sangat memberi harapan kepada para pelaku dosa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul," katakanlah. Qul, katakanlah, itu Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan hal ini kepada hamba-hambanya yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Demikian juga selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para dai, orang-orang yang menempuh jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kabar gembira ini. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Di sini seruan kepada hamba-hamba Allah yang berlebih-lebihan dalam apa? Bermaksiat. Asrafu, israf dalam bermaksiat. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengidhafahkan, menyandarkan mereka kepada Allah. Allah mengatakan hamba-hambaku. Ya, hamba-hambaku. Padahal mereka membangkang kepada Allah. Ketika Allah menyandarkan hamba-hambanya kepada Allah padahal mereka sedang bermaksiat, ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak mengatakan katakanlah kepada para pembangkang, katakanlah kepada para pendosa, tapi Allah mengatakan katakanlah wahai hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang bermaksiat namun mereka masih dianggap sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena orang-orang yang berlebih-lebihan dalam maksiat bisa jadi mereka putus asa saking besarnya maksiat yang mereka lakukan. Bisa jadi syaitan datang kemudian menghapus ya harapan mereka dengan mengatakan bagaimana Allah akan mengampunimu sementara engkau bergelimang dengan berbagai macam dosa dan banyak sekali. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya di sini Allah menggunakan inna yang menunjukkan penekanan. Sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba. Adz-dzunuba adalah lafal jamak yang menunjukkan keumuman, yaitu kalau kita artikan sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kemudian Allah tekankan lagi dengan jami'an, ya. Jadi di sini penekanan di atas penekanan. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Atau kita katakan sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa seluruhnya. Allah menggunakan keumuman dua kali. Pertama adz-dzunub, kemudian jami'an. Jadi seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kemudian Allah tutup innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan Allah Maha Pengampun, kemudian Allah gandeng dengan namanya Maha Penyayang. Ketika nama Maha Pengampun digandengkan dengan Maha Penyayang, menunjukkan dosa-dosa pasti diampuni bagi orang yang bertobat. Ayat ini tadi saya sebutkan penunjukan-penunjukan yang ada dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa pasti diampuni jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang hamba terjerumus dalam dosa sebanyak apapun. Kemudian juga dalam ayat berikutnya disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mengetahui anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi, sungguhnya Allah itu dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Di sini ada dhamirul fasl, annallaha huwa, dialah Allah yang, itu hanya Allah yang menerima apa? Taubat. Yaqbalu taubata an ibadih, sungguhnya Allah itu menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah menerima sedekah. Kemudian di akhir ayat, wa annallaha huwa at-tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha Penyayang. Kalau ayat sebelumnya disebut dengan Al-Ghafur yang Maha mengampuni, ayat kedua adalah At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Maka hukum asal bahwasanya siapa yang bertobat pasti diterima.
Hukum asal siapa yang bertaubat pasti terima karena Allah mengatakan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menerima apa? Taubat. Tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah. Ya. Yang Maha memaafkan, yang Maha mengampuni, yang Maha menerima taubat dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah umumkan kepada mereka, kepada hamba-hambanya bahwasanya dialah yang menerima taubat. Kemudian di akhir ayat Allah katakan wa annallaha huwat tawwabur rahim, bahwasanya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Sekali lagi Allah gandengkan namanya At-Tawwab dengan Ar-Rahim. Maka ini dalil bahwasanya hukum asal kalau seorang bertaubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dia memenuhi persyaratan taubat. Apa persyaratan taubat? Yang pertama al-iqla' anidz dzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua an-nadam, yaitu menyesali perbuatannya, dan yang ketiga al-azm ala adamil audah, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi. Jika dalam diri seorang terpenuhi 3 syarat taubat ini, pertama meninggalkan dosa tersebut, yang kedua menyesali, yang ketiga bertekad tidak mengulangi, pasti taubatnya diterima. Meskipun memang kalau saya ditanya misalnya, Ustaz, apakah taubat saya sudah diterima? Apakah pasti diterima? Saya bilang itu masalah gaib, ya. Masalah gaib, ya. Kita enggak tahu. Tetapi hukum asal Allah Maha menerima apa? Taubat. Kalaupun tidak diterima taubat bukan karena Allahnya, tapi karena kitanya mungkin yang kurang memenuhi persyaratan. Mungkin kita enggak menyesal. Mungkin kita tidak bertekad untuk tidak mengulangi, ya. Masih ingin melakukan, ya. Sehingga permasalahannya bukan pada Allah, karena Allah Maha menerima taubat, ya. Demikian juga ayat yang lain Allah mengatakan wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Sama Allah mengabarkan bahwasanya dialah Maha menerima taubat, dan terlalu banyak dalil tentang bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, ya, mengaku sebagai Tuhan, yang begitu kejam membunuhi anak-anak laki-laki, dia bunuhi, ya, yuqattiluna abna'akum, mereka membunuhi, mereka membunuhi anak-anak buahnya, membunuhi anak laki-laki, anak perempuan, wa yastahyuna nisa'ahum, adapun anak perempuan dibiarkan. Ini sudah dilakukan Fir'aun sebelum Nabi Musa dilahirkan. Dia sudah, setiap ada wanita hamil maka ditungguin. Kalau melahirkan laki-laki langsung dibunuh. Kalau melahirkan laki langsung dibunuh. Dan yang benar bahwasanya perbuatan Fir'aun membunuhi anak laki-laki berlanjut terus. Maka dia terus setelah itu masih hobi membunuhi anak-anak laki-laki karena khawatir dengan Bani Israel, ya. Artinya kejam luar biasa, ya. Itu pun mengaku Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, kemudian kejamannya luar biasa. Itu pun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Buktinya apa? Buktinya Allah mengirim Nabi Musa alaihissalam. Bukan cuma Nabi Musa, bahkan Allah suruh Nabi Harun menemani Nabi Musa. Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa tahu dia bertobat. Siapa tahu dia bertobat. Seandainya Fir'aun tobatnya tidak diterima, percuma Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, menunjukkan kalau dia bertobat diterima atau tidak? Diterima, meskipun dia pernah ngaku sebagai Tuhan. Ya. Siapa orang yang lebih bejat dari Fir'aun? Saya rasa tidak ada. Siapa orang lebih kejam dari Fir'aun? Saya rasa tidak ada. Dia tokoh yang paling kejam, yang paling sombong, yang paling angkuh. Itu pun kalau dia bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini terlalu panjang kalau kita bicara tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab pertama seorang diampuni atau dihindarkan dari hukuman siksaan adalah dengan bertaubat. Baik, kemudian Syekh Islam Taimiyah berkata, as-sababu tsani al-istighfar. Sebab yang kedua adalah al-istighfar. Kama fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda,
idza adnaba 'abdun dzamban, jika seorang hamba melakukan dosa, faqala Rabbi adnabtu dzamban faghfirli. Dia berkata, ya Rabbku, sungguhnya aku melakukan dosa, maka ampunilah aku. Dia berdosa kemudian dia minta ampun, dia mengatakan faghfirli, ampunilah aku. Faqala, maka Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan juga menyiksa karena dosa. Qad ghafartu li abdi, maka aku ampuni hambaku tersebut karena dia minta ampun. Allah jelaskan kenapa dia minta ampun, karena dia tahu Tuhannya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yaghfiru dzam, bisa mengampuni dosa dan juga bisa menyiksa karena apa? Dosa. Ternyata dia memilih untuk minta ampun. Maka aku ampuni dosa-dosanya. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian hamba ini melakukan dosa yang lain lagi. Dalam riwayat tsumma makatha masyaallah, kemudian dia berdiam dalam waktu yang lama tidak berdosa. Namanya orang baru tobat biasanya apa? Tidak berdosa. Kemudian melakukan dosa lagi. Faqala Rabbi adnabtu dzamban akhar. Dia berkata, ya Allah, sungguhnya aku melakukan dosa yang lain. Faghfirhu li, ampunilah dosaku itu untukku. Faqala rabbuhu, maka Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Qad ghafartu li abdi, maka aku telah mengampuni hambaku. Sampai yang ketiga pun demikian. Dia melakukan dosa lagi, Allah mengatakan demikian pula, hambaku telah mengetahui dia punya Tuhan yang mengampuni dosa kalau dia bertobat atau memohon ampunan, dan bisa menyiksa kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala, falyaf'al ma syaa, qala dzalika fi tsalitsa aw ar-rabi'ah. Maka pada dosa yang ketiga atau dosa yang keempat, Allah berkata kepada hambanya yang minta ampun tersebut, falyaf'al ma syaa, silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Jika seorang hamba berdosa kemudian beristighfar, Allah ampuni. Dia berdosa lagi, beristighfar, Allah ampuni lagi. Dia berdosa lagi, dia beristighfar, Allah ampuni lagi. Dia berdosa lagi, dia beristighfar, Allah ampuni lagi. Saya berapa kali? Terserah. Berapa kali pun yang penting dia beristighfar, beristighfar, maka Allah akan ampuni. Selama dia berdosa dan beristighfar, maka Allah akan terus mengampuninya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun." Seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan sirnakan kalian, kemudian Allah datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, thumma yastaghfirun, kemudian mereka minta ampun, beristighfar, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membedakan antara taubat dengan apa? Istighfar. Kalau taubat beda dengan istighfar. Kalau taubat seorang menjelaskan kondisinya, bahwasanya dia sudah bertobat. Apa itu bertobat? Meninggalkan perbuatan dosa, menyesal, kemudian apa? Bertekad tidak mengulangi. Orang seperti itu namanya orang yang sudah bertobat. Kalau istighfar tidak mesti disertai dengan taubat. Kadang seorang melakukan dosa, dia belum bertobat, tapi dia mohon kepada Allah agar diampuni. Ya, dia mohon kepada Allah untuk diampuni. Oleh karenanya sebenarnya istighfar adalah bagian dari doa. Kalau dia beristighfar dalam kondisi sudah meninggalkan seluruh dosa-dosanya, meninggalkan dosa tersebut, bertekad tidak mengulangi, menyesali, maka dia sungguhnya telah bertobat. Namun tidak syarat untuk beristighfar seorang harus bertobat. Kalau dia bisa bertobat itu yang terbaik. Dia pasti diampuni dosanya. Tapi kalau dia belum bisa bertobat, apakah dia tidak boleh istighfar? Boleh. Contoh seorang mungkin terjerumus dalam suatu dosa, dia belum bisa meninggalkannya. Dia belum bisa bertobat. Kalau dia belum bisa meninggalkannya, berarti belum bisa bertobat. Apakah dia boleh beristighfar? Boleh, dia beristighfar. Ya. Makanya di antara doa zikir pagi petang, seorang berkata, Abu ulaka bidzambi, yaitu aku mengakui dosa-dosaku kepada Engkau ya Allah. Abu ulaka bidzambi, maksudnya aku memikul dosaku dalam kondisi aku tidak suka, namun aku tidak bisa meninggalkannya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Sebagian kita terjebak dalam sebagian dosa.
mungkin terjebak dalam dosa riba, mungkin terjebak dalam dosa zina, mungkin terjebak dalam dosa ghibah, mungkin terjebak dalam dosa suka nonton yang tidak benar. Bukan berarti dia tidak beristighfar. Terus saja beristighfar. Terus beristighfar. Berusaha bertobat kepada Allah. Kalau belum bisa meninggalkan dosa tersebut, terus beristighfar. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Selama dia beristighfar, dia berusaha untuk sampai pada derajat taubat. Dia berusaha untuk sampai pada derajat taubat, yaitu dalam kondisi meninggalkan maksiat tersebut. Sebagian orang terjebak dalam dosa, dia beristighfar, mungkin dia baru bisa sampai pada derajat taubat mungkin 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Selama dia belum bisa mencapai pada derajat taubat, selalu beristighfar. Jangan tinggalkan apa? Istighfar. Jadi salah satu sebab diampuni dosa adalah dengan beristighfar. Oleh karenanya Syekh Islam dia berkata, "Waqad yuqal bal istighfar biduni taubati mumkinun waqi'." Sungguhnya istighfar bisa saja terjadi tanpa bertobat, dan ini perkara yang mungkin dan terjadi, realita. Seorang beristighfar tanpa bertobat, dan banyak di antara kita yang seperti itu. Dia beristighfar tapi dia belum bisa bertobat. Tapi sebab yang ketiga, al-hasanatul mahiyah. Agar dosa-dosa seorang bisa diampuni adalah al-hasanatul mahiyah. Dia melakukan amalan-amalan soleh yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, kata Allah, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di penghujung siang hari dan juga di sebagian malam, ya, di awal hari dan di akhir hari, dan juga di sebagian malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa, ya. Ayat ini turun ketika ada seorang sahabat yang dia terjebak dengan syahwatnya sehingga dia mencumbui seorang wanita yang tidak halal baginya, ya. Disebut dalam sebagian riwayat ada seorang wanita menjual korma, maka menjual sesuatu, maka dia bilang, "Coba masuk ke mana? Ke rumah, saya ingin lihat." Akhirnya wanita tersebut masuk, maka dia pun terjebak dengan syahwatnya, maka dia mencium, dia memegang, tapi dia tidak berzina. Kemudian dia menyesali, kemudian dia menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan, ya Allah, ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku." Dia merasa telah melakukan perbuatan besar. Tegakkanlah hukum had bagiku. Kenapa? Apakah engkau berzina? Dia tidak berzina. Cuma hanya mencium, hanya memegang, kemudian dia sadar dan dia ingin ditegakkan hukum had agar dosa-dosanya diampuni. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian orang tersebut salat, diiqamatkan salat, orang tersebut pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah. Setelah itu turunlah ayat ini. Aqimis salata aw aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikanlah salat, sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa. Ternyata salat orang ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia kembali kepada Allah, dalam kondisi dia menyesali perbuatannya, menggugurkan dosa-dosanya yang dia lakukan, ya, dosa-dosa yang dia lakukan. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, "Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Kata Nabi SAW ketika menasihat seorang sahabat, kata Rasulullah SAW, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun dimanapun dan kapanpun engkau berada, bertakwalah kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan dosa, maka segera lakukanlah kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa. Jadi kalau orang melakukan dosa, segera sertakan dengan apa? Kebaikan. Diharapkan kebaikan ini menghapuskan dosa sebelumnya. Sebenarnya mengatakan bahkan kalau bisa kebaikan yang sejenis, kebaikan yang sejenis, ya. Seperti kalau seorang mungkin dia melihat yang haram, tidak sengaja melihat perempuan terbuka auratnya, maka dia perbanyak melihat Al-Quran misalnya.
dosa mata, tadi mata melakukan maksiat, segera mata melakukan apa? Kebaikan. Kalau dia terkait dengan sesuatu yang haram, maka segera dia gunakan untuk hal-hal yang baik dengan uangnya tersebut. Tapi intinya kalau dia melakukan keburukan, segera tutupi dengan apa? Kebaikan. Terlebih lagi jika kebaikan tersebut semakin banyak, maka semakin mudah dosa-dosa tersebut diampuni. Oleh karenanya Syekh Islam Taimiyah menyebutkan bahwasanya dosa-dosa ibarat najis, adapun amal soleh ibarat air bersih. Ibarat air bersih. Kalau seorang melakukan najis, maka segera dicuci. Semakin banyak airnya, maka semakin bersih najis tersebut. Oleh karenanya ketika ada seorang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing di masjid, maka Rasulullah SAW minta didatangkan seember air. Fa uhriqa alaih, kemudian seember air tersebut dituangkan ke air kencing tadi, maka hilanglah najis tadi. Maka seorang kalau melakukan dosa, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Sehingga air kebaikan tersebut akan menghilangkan dampak dari najis. Tapi kalau amalnya cuma sedikit, belum tentu bisa menghapuskan najis tadi. Ya. Ini sekedar logika sederhana bahwasanya siapa yang melakukan dosa, maka segera sertakan kebaikan, niscaya akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Dan amal soleh yang bisa menghapus dosa sangat banyak, sangat banyak. Seperti Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, salawatul khams, salat 5 waktu, kemudian al-umrah ila al-umrah, umrah satu ke umrah berikutnya, al-jum'ah ila al-jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza jtunibatil kaba'ir, selama dosa-dosa besar dijauhi. Banyak sekali ya, artinya amal-amal saleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Seperti sedekah. Ya. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma' nar. Sungguhnya dosa-dosa, sedekah akan meredam dosa-dosa sebagaimana air akan meredam apa? Api. Ya. Jadi di antara yang bisa menghapuskan dosa-dosa adalah dengan banyak bersedekah. Ya. Seperti kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan di antara amal terbaik adalah bertauhid. Dan di antara amal yang terbaik banyak berdoa. Ya. Rasulullah SAW gabungkan dalam satu hadis, ya, yang hadis tersebut dibawakan oleh At-Tirmidzi di hadis yang terakhir dalam Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 42, yang dimana Allah berfirman, ya bani Adam, innama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, selama kau berharap kepadaku dan berdoa kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Artinya dosamu banyak sebanyak apapun aku akan ampuni. Selama kau berharap kepadaku dan selama kau berdoa kepadaku. Ini pertama. Jadi berdoa sambil berharap sebab diampuni dosa. Kemudian Allah berkata lagi, ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya anak Adam, wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai menjulang ke awan atau ke langit, terus kau beristighfar kepadaku, akan aku ampuni. Kemudian yang ketiga Allah berkata lagi, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang menemuiku pada hari kiamat kelak dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, dengan syarat kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan mendatangimu, menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini hadis sebagai penutup hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Allah sebutkan 3 sebab diampuni dosa. Yang pertama berdoa dan berharap, yang kedua beristighfar, yang ketiga bertauhid. Adapun beristighfar, Allah mengatakan, ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu mencapai menjulang ke langit, kemudian kau minta ampun, aku akan ampuni. Ini sebab yang kedua. Sebab yang pertama dan ketiga adalah beramal saleh. Yang pertama, innama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah, selama kau berdoa dan berharap kepadaku,
aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Sebab ini berdoa, sering berdoa itu akan sering diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdoa, dia minta apa saja, angkat tangan, dia berdoa, menangis kepada Allah. Meskipun dia tidak minta ampun, dia berdoa. Misalnya dia minta lunasi hutangnya, atau dia minta agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, atau dia minta agar hubungan dia dengan istrinya menjadi hubungan yang baik, atau dia minta agar bisa berbakti sama orang tuanya, minta pasti ingin haji, ingin umrah, berdoa kepada Allah, nangis. Ini doa seperti ini sebab diampuni dosa. Selama dia berharap dengan harapan yang tinggi kepada Allah. Karena orang yang berdoa disebutkan dalam hadis, orang yang berdoa akan dikabulkan dengan 4 cara. Dalam satu hadis disebutkan 3 cara, kemudian riwayat ditambah cara yang keempat. Kata Nabi SAW, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'ah illa a'tahu Allahu iyyaha bi ihda thalath." Ya. Atau kamu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, tidak seorang muslim berdoa dengan satu doa yang dalam doa tersebut tidak ada isinya dosa dan bukan untuk memutuskan silaturahmi. Misalnya kalau dia berdoa, ya Allah, binasakanlah kakakku, ya Allah jauhkanlah aku dari kakakku, itu namanya doa untuk memutuskan silaturahmi. Itu, ya Allah jadikanlah kakakku benci kepadaku. Itu silaturahmi, enggak boleh. Kalau dia berdoa dengan apapun tidak ada dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, maka Allah pasti mengabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Nanti cara keempat datang dalam riwayat yang lain. Cara pertama, Allah Subhanahu wa taala imma an yu'ajjila lahu da'watahu, Allah kabulkan doanya di dunia, segera Allah kabulkan. Yaitu Allah penuhi doanya, dia minta sesuatu Allah kabulkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan tunda pengkabulannya di akhirat. Jadi lebih afdal. Ini lebih apa? Afdal. Seorang minta sesuatu di dunia dikabulkan di dunia, ini tentu sangat menyenangkan. Tapi kalau Allah tidak kabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat, pasti lebih apa? Afdal. Karena ganjaran akhirat tidak ada nilainya dengan ganjaran apa? Dunia. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan keburukan dari dia semisal kebaikan yang dia minta. Allah palingkan keburukan dari dia semisal kebaikan yang dia minta. Contoh sederhana saya sering sampaikan. Misalnya seorang mengatakan, ya Allah anugerahkanlah aku 100 juta, saya butuh uang 100 juta. Ternyata Allah tidak kabulkan di dunia dengan 100 juta. Tapi Allah palingkan dia dari kerugian 100 juta. Allah palingkan dia dari kerugian 100 apa? Juta. Ini sederhana, artinya apa yang Allah palingkan dia darinya keburukan semisal dengan apa yang dia minta. Meskipun tidak ada uang 100 juta, namun Allah hindarkan dia dari kerugian 100 juta. Ini adalah 3 kemungkinan dikabulkannya doa. Maka sahabat berkata, "Idzan nukthir." Kalau gitu kita berbanyak doa saja karena doa tidak ada ruginya, pasti dikabulkan. Kalau enggak dikabulkan langsung atau dikabulkan di mana, di akhirat, atau dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Dalam riwayat yang lain, au yughfar lahu min dzambihi ma qad salaf, atau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini pilihan keempat. Jadi kalau seorang berdoa pasti dikabulkan dengan salah satu dari 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa tadi? Dikabulkan di dunia. Yang kedua, ditunda di akhirat. Yang ketiga, palingkan ya keburukan yang semisal. Yang keempat, diampuni dosa. Oleh karena jangan bosan untuk berdoa. Antum berdoa angkat tangan nangis, ya dikabulkan sudah. Pasti kalau paling tidak dosa-dosa kita diampuni. Maka di antara amal saleh yang menyebabkan dosa diampuni adalah seorang berdoa dengan berharap. Apa kata Allah dalam hadis tadi? Hadis qudsi, "Ya bani Adam, innama da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama kau berharap kepadaku dan berdoa kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Kata Allah, aku tidak peduli. Mau dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amal saleh. Hal hasanatul mahiyah, amal saleh yang bisa mengurangkan dosa adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berharap. Kemudian di antara amal saleh juga yang disebut dalam hadis ini adalah bertauhid. Karena Allah berkata, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, kalau kau datang menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, bukan setinggi langit, bukan setinggi gunung, bukan sebanyak buih di lautan, sepenuh bumi isinya apa? Dosa.
Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau meninggal bertemu dengan aku dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan penuh ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka ini jangan remehkan bahwasanya di antara amal soleh yang mudah menghapuskan dosa-dosa adalah bertauhid. Tapi itu bertauhid hanya bergantung kepada Allah. Beramal soleh tidak mengharapkan pujian dari seorang hamba pun, tidak mengharap sanjungan, tidak mengharap pengakuan dari orang, tapi dia hanya mengharap pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang terjadi, hatinya bergantung kepada Allah. Dia tahu ini semua depan dia hanyalah sebab. Hanyalah sebab. Yang menimbulkan akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia menjalankan sebab, tapi dia yakin yang menimbulkan akibat adalah siapa? Allah. Allah yang mendatangkan keberhasilan, Allah yang di tangannya segala perkara. Dialah al-muqaddim al-muakhir. Dia yang memajukan, dia yang mundurkan, dia yang menjadikan, dia yang membatalkan, dia yang memberikan, dia yang menahan, dia yang mengangkat, dia yang menurunkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hatinya terus seperti itu bertauhid, maka dosa-dosanya berguguran, ya. Maksud saya amal penghapus dosa itu banyak. Tadi salat, puasa, haji, umrah, di antaranya banyak berdoa. Di antaranya tadi apa? Bertauhid. Nah, untuk bisa bertauhid belajar tauhid. Apa itu tauhid, apa itu syirik agar dijauhi. Sebab keempat, kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, ad-dafi' lil iqabi du'aul mu'minin lil mu'min mislu salatim ala janazatihi, adalah doa orang-orang beriman yang masih hidup, ya, untuk orang-orang mukmin yang lain. Orang-orang yang masih hidup mendoakan orang yang lain, apakah sudah meninggal atau masih hidup. Kita bisa doain orang lain, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi doa orang mukmin kepada yang lainnya. Apalagi kalau orang mukmin yang doakan tadi sudah meninggal dunia, dia lebih lagi membutuhkan doa orang yang hidup. Jadi doa seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya bisa menghapuskan, menggugurkan dosa orang mukmin yang didoakan tersebut, ya. Makanya sering kita mendoakan orang tua meski mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kita doain. Jangan lupa doain istri, doain suami, ya Allah ampuni istriku, ya Allah ampuni suamiku, ya Allah ampuni anak-anakku. Kita doain mereka meskipun mereka masih hidup, ya. Karena dosa itu punya dampak di dunia sebelum di akhirat. Punya dampak di dunia sebelum di akhirat. Jangan tunggu mati dulu baru kita doain. Istri masih hidup enggak pernah doain istri, enggak pernah doain istri. Tunggu istri mati dulu berapa? Doain. Masih hidup pun kita doain. Ya Allah ampuni istriku. Allah ampuni apa? Suami. Ya Allah ampuni anak-anakku. Aku dosa kalau ada dampaknya bahaya. Doain, ya. Makanya sering kita doa hari Jumat kita dengar Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampuni kaum mukminin, kaum mukminat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena dalam hadis kata Syekh Islam Taimiyah, fa an Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti doanya orang dalam salat jenazah. Dari hadis Aisyah dan Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi." Tidaklah ada seorang yang meninggal kemudian disolatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sampai 100. Kemudian mereka memberi syafaat, artinya mereka mendoakan. Apa syafaat ketika kita solat jenazah? Syafaat kita maksudnya apa? Mendoakan. Doa itu bentuk dari syafaat. Illa syuffi'u fihi, kecuali syafaat mereka, Allah mengizinkan syafaat mereka. Artinya kecuali doa mereka dikabulkan. Jadi kalau ada yang meninggal, cari orang-orang menyolatkan paling tidak minimal 100 apa? Orang, agar dia diampuni. Karena kalau sampai 100 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat mereka diterima. Demikian juga dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang lelaki yang tidak berbuat syirik sama sekali, itu ahli tauhid, kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk beri syafaat kepada orang ini. Itu kecuali doa mereka akan diampuni. Makanya kalau ada yang meninggal, kawan-kawan berusaha, kita kenal orang-orang yang jauh dari kesyirikan, tidak percaya sama dukun, tidak pakai jimat, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita panggil mereka untuk apa? Salatkan. Dengan harapan bahwasanya syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Oleh karenanya, di antaranya adalah doa anak soleh untuk apa? Orang tuanya. Ya. Kalau orang tua sudah meninggal, dia doain, maka ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian sebab yang kelima, ma yu'malu lil mayyit min a'malil bir kas-shadaqati wa nahwiha fa inna hadha yantafi'u bihi bi nususis sunnah as-sahih sharihah wa ittifaqil ummah. Kata Ibnu Taimiyah, yaitu amal-amal saleh yang dikerjakan untuk mayat. Ya, seperti sedekah. Ada orang meninggal, kita sedekah atas nama dia sampai kepada dia, diterima. Atau dia sudah meninggal, kita hajikan dia atau kita umrohkan dia, ya. Maka bermanfaat baginya berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan berdasarkan kesepakatan umat, ya. Di antara cerita yang menakjubkan, ya, ada seorang pendeta yang masuk Islam, ada terus di internet dulu, seorang pendeta, dia membaca buku Syekh Abdul Razak, kemudian dia tinggal di pedalaman di Kalimantan, kemudian dia sempat menulis surat buat Syekh. Dia masuk Islam gara-gara membaca buku Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian surat itu sampai kepada saya, kemudian saya terjemahkan bahasa Arab. Kemudian kalau bukunya dicetak oleh Syekh, ya. Intinya dia pendeta, kemudian dia masuk Islam, dia belum sempat haji, belum sempat umrah. Kemudian satu hari Syekh Abdul Razak cerita sama saya, ya, beliau bertemu dengan Syekh Yusuf Al-Utair. Syekh Yusuf Al-Utair ini yang punya hotel Sofa di Mekah. Tahu hotel Sofa? Enggak pernah tidur di situ kan? Hotel di Mekah atau hotel bintang 5, ya. Kalau kita biasa tidur di bintang Kejora, ya. Di hotel bintang 5, ya, lumayan lah, bagus lah. Orang kaya lah intinya, ya. Maka saya cerita ada seorang pendeta begini-begini, akhirnya Yusuf Al-Utair mengatakan kalau gitu saya akan hajikan dia. Saya akan apa? Hajikan dia. Maka Yusuf Al-Utair hafizahullah taala menghajikan pendeta ini karena dia meninggal belum pernah apa? Haji. Subhanallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Meninggal belum pernah haji, ada yang menghajikan. Yang menghajikan adalah yang punya hotel apa? Sofa. Ya. Bukan yang punya warung Ini kisah aja, maksudnya orang kalau sudah meninggal kita umrohkan atau kita hajikan atau kita sedekah atas nama dia sampai dengan ijma ulama. Tidak ada yang menyelisih hal ini, tidak ada yang menyelisih hal ini kecuali ahlul bid'ah. Karena dalil terlalu banyak menunjukkan akan hal tersebut. Maka ini bermanfaat bagi mayat. Ini bermanfaat bagi mayat meskipun dia sudah tidak bisa beramal lagi. Tapi ini sebab yang keberapa? Yang kelima. Maka jangan lupa kalau mungkin kakak kita sudah meninggal, adik kita sudah meninggal, istri kita sudah meninggal, suami kita sudah meninggal, kita punya rezeki, kita sedekahkan atas nama dia. Sedekahkan atas nama dia. Ini kita sedekah atas niat untuk orang yang sudah meninggal, maka berpahala. Sebab yang keenam, syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi fi ahli dzunub yaumil qiyamah. Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selain Nabi, mungkin malaikat, mungkin orang beriman, untuk orang-orang para pendosa pada hari kiamat kelak. Kama qad tawatarat anhu ahadits syafaat, dan terlalu banyak hadis mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bermanfaatnya syafaat. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahlil kaba'iri min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Rasulullah mengkhususkan syafaatnya, sebagian syafaatnya untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Dan dalam hadis disebutkan syafaatil malaikah wa syafaatil anbiya wa syafaatil mu'minun. Malaikat semua sudah beri syafaat. Kemudian orang-orang beriman, para nabi juga sudah beri apa? Syafaat. Orang-orang beriman juga sudah beri apa? Syafaat. Artinya mereka meminta agar Allah mengizinkan mereka, ya, agar memberi syafaat kepada teman mereka yang mungkin masuk neraka agar dikeluarkan, ya. Dalam satu hadis disebutkan, jadi orang-orang beriman sudah masuk surga. Kemudian mereka bilang sama Allah, "Ya Allah, kita punya teman-teman ikhwanuna kanu ma'ana. Teman-teman kami dulu di dunia sering bersama kami, tapi mereka di neraka. Kanu yahujjuna ma'ana, mereka dulu berhaji bersama kami. Wa yusalluna ma'ana, mereka dulu salat bersama kami. Wa yusumuna ma'ana, mereka dulu berpuasa bersama kami, tapi mereka di neraka jahanam." Subhanallah, ada orang-orang yang haji, ada orang yang salat,
Ada yang berpuasa tapi di neraka. Haji, sholat, tapi mungkin mereka melakukan maksiat-maksiat setelah itu. Maka teman-teman mereka yang masuk surga minta kepada Allah, izinkan kami untuk beri syafaat kepada mereka. Mereka adalah teman-teman kami selama di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman bisa memberi syafaat. Kalau syafaat mereka diterima, maka teman-teman tadi di neraka bisa dikeluarkan dari neraka Jahannam. Tetapi sebagaimana diketahui bahwasanya tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allah liman yasha'u yarda. Betapa banyak malaikat di langit. Malaikat makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah Allah izinkan dan kepada siapa yang Allah ridhai. Maka pada hari kiamat ketika orang beriman ingin beri syafaat, mereka minta izin dulu sama Allah. Bolehkah kami beri syafaat kepada si fulan, pada si fulan? Kalau Allah izinkan boleh, kalau enggak maka tidak boleh. Tapi di antara yang bisa menghilangkan dosa-dosa atau hukuman adalah syafaat, baik dari nabi atau dari malaikat atau dari orang-orang yang beriman. Yang ketujuh adalah musibah-musibah allati yukaffirullahu biha al-khataya. Dengan musibah-musibah tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa. Sebenarnya dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin." Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa wasab, ya wasab itu sakit, wala nasabin, keletihan, wala hammin, kegelisahan, wala hazanin, kesedihan, wala ghammin, kegalauan, wala adhan, tidak juga gangguan orang lain, ya, hatta syauka yushaquha, bahkan duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha min khotayahu, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab itu semua. Jadi segala musibah yang tidak kita sukai menimpa kita, kalau kita ridha, kalau kita sabar, itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, "Mayusul muslimin wasabin." Orang sakit apapun, sakit pening, sakit ini, sakit anu, sakit ini, sakit. Sampai kata Rasulullah SAW ketika ada seorang mencela demam, seorang wanita, Rasulullah tegur, kata Rasulullah SAW, "La tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Jangan kau mencela demam. Sesungguhnya demam itu bisa menggugurkan dosa-dosamu sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Demam itu mungkin penyakit biasa. Kita demam Panadol selesai. Demam itu yang kelihatannya sederhana ternyata penggugur apa? Dosa-dosa. Apalagi penyakit-penyakit yang lain, yang berat, yang lama, yang parah, itu semua penggugur apa? Dosa-dosa. Oleh karenanya di antara orang yang dianggap mati syahid al-mat'un, yaitu orang yang kena penyakit taun, dianggap mati apa? Syahid, ya. Penyakit yang sangat parah. Sehingga khilaf apakah kanker juga termasuk. Yang jelas kalau orang menghadapi penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker, seperti penyakit yang ngeri-ngeri, kalau dia sabar, dosa-dosa dia apa? Digugurkan. Demam saja menggugurkan dosa, apalagi penyakit-penyakit yang mengerikan. Itu menggugurkan dosa-dosa, ya. Wala hammin, ham itu kegelisahan ke depan, nanti gimana, nanti kalau urusin lagi pandemi gimana, mikir anak bagaimana, anak saya nanti gimana, anak perempuan saya bagaimana, itu mikir, gham, ham, apa? Gelisah, ya. Min ham, kegelisahan yang dia pikirkan tentang ke depannya, bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Wala hazanin, kesedihan yang tidak bisa kita hindari. Sedih. Di dunia ini banyak menyedihkan, ya tidak? Banyak. Lihat orang lain kita bisa sedih. Lihat orang lebih kaya kita apa? Sedih. Ibu lihat perempuan lebih cantik apa? Sedih. Sedih banyak sekali dia. Lihat istri bisa sedih, lihat suami juga bisa apa? Sedih. Terkadang istri menyenangkan, terkadang menyedihkan. Di dunia ini banyak yang menyedihkan. Sedih-sedih semua itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Lihat antum sedih. Lihat ustaz sedih. Semua menggugurkan banyak hal yang menyedihkan itu banyak sebab-sebab. Ini semua seorang sabar menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya, alhamdulillah demikian. Subhanallah, kita lihat sebagian orang non muslim diberi kenikmatan luar itu, enggak pernah sedih, ketawa ke TV terus. Si fulan ini yang mukmin sedih lagi. Allah ingin angkat apa? Derajatnya. Wala ghammin, kegelisahan, tiba-tiba hati enggak tenang, gelisah. Ini juga menghapuskan apa? Dosa-dosa. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara rahmat Allah kepada seorang hamba, terkadang Allah tidak gugurkan dosanya dengan musibah yang mengerikan, mungkin anaknya meninggal, mungkin di kecelakaan, enggak. Terkadang Allah kasih kegelisahan saja. Dia tiba-tiba enggak enak, hati gelisah. Itu sudah menggugurkan apa?
dosa-dosa. Kemudian wala adan, gangguan, orang zalimi kita, orang maki-maki kita, orang rampas harta kita, orang menjatuhkan harga diri kita, nuduh kita yang enggak benar-benar. Terkadang orang dekat, terkadang keluarga, enggak apa-apa, adan, gangguan. Dizalimi orang. Kita sabar menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ini semua musibah yang dialami akan menggugurkan apa? Dosa-dosa. Jadi kalau antum kena musibah ya sudahlah. Alhamdulillah menggugurkan apa? Dosa-dosa. Taib yang ke-8, ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad dhaqtati war rawati fa inna hadha mimma yukaffiru bil khataya. Apa yang dialami seorang hamba dalam kuburan berupa fitnah kubur, itu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan mengerikan. Ini ujian. Kita aja kalau di ujian di kelas kasih ujian ngeri atau tidak ngeri. Pertanyaan susah. Apalagi tanya malaikat Munkar dan Nakir dengan penampilan yang mengerikan. Kalau nggak bisa jawab dipentung sama dia, mengerikan. Kondisi meskipun kita bisa menjawab. Meskipun kita bisa menjawab, misalnya kita ditanya kita bisa jawab. Tapi itu pun sudah mengurangi dosa-dosa. Wa dhaqta itu himpitan. Ya, atau dhammatul qabr. Seorang masuk dalam kuburan dia akan dihimpit. Itu suatu kesulitan yang dia hadapi. Sama seperti seorang ketika akan meninggal mengalami sakaratul maut, kepayahan. Itu juga menggugurkan apa? Dosa-dosa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau salima minha ahad la salima minha Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu." Dhammatul qabr, himpitan kubur, tidak ada yang selamat darinya. Kalau ada yang selamat darinya, tentu Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Tokoh Al-Aus dari kaum Ansar, sang mujahid terkenal, yang ketika dia meninggal, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar gara-gara wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Artinya saking solehnya dia. Makanya sebelum dia meninggal, Rasulullah panggil dia, bertanya kepada orang Yahudi, kata orang Yahudi, kami Bani Quraidah mengatakan kami ridha dengan hukumnya Sa'ad. Maka Sa'ad memberi hukum tentang mereka, kata Nabi, hukum Sa'ad sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang soleh. Dia orang apa? Soleh. Itu pun dia tidak selamat dari himpitan kubur. Ini perkara gaib ya. Dia tidak selamat dari himpitan kubur. Ada kondisi seorang ketika dikubur terasa terhimpit. Kata Nabi SAW, kalau seorang ada yang selamat, tentu Sa'ad bin Mu'adz sudah selamat. Kalau Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat, apalagi kita. Oleh karenanya himpitan kubur yang tidak bisa dihindari oleh seorang, sama seperti sakaratul maut yang tidak bisa dihindari oleh seorang, itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kemudian ar-raw'ah, rasa takut yang dialami di alam barzah juga adalah penggugur dosa-dosa. Kemudian yang sebab ke-9, as-sababu tasi', sebab yang ke-9, ahwalu yaumil qiyamah wa karbuha wa syada'iduha. Kondisi yang dahsyat pada hari kiamat kelak, penderitaan hari kiamat kelak, hal-hal yang mengerikan yang dahsyat pada hari kiamat kelak, ini semua menggugurkan dosa-dosa. Kita akan mengalami kondisi yang berat ketika dibangkitkan. Mulai dari dalam kondisi telanjang, kemudian tidak bisa duduk, berdiri terus menanti kedatangan Allah, mata diturunkan dalam jarak 1 mil. Kemudian disidang dengan orang yang pernah bermasalah dengan kita, semua disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun apapun masalahnya. Betapa pilu tatkala kita harus disidang dengan berhadapan dengan ibu kita sendiri, dengan kakak kita sendiri, dengan adik kita sendiri. Kita dihadapkan dalam persidangan dengan anak kita, perkara yang menyedihkan ya. Tapi bisa jadi terjadi karena kita hidup ini banyak masalah. Semua akan disidang di hadapan apa? Allah. Belum setelah kita melalui persidangan, kita akan dihisab. Hisab juga mengerikan. Belum ditimbang, kemudian kegelapan, kemudian sirat, melewati sirat. Ini semua meskipun seorang muslim atau mukmin menjalaninya, meskipun dia berhasil, akan mengurangi apa? Dosa-dosanya. Dan yang terakhir, as-sababul ashir rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad. Ampunan Allah dan rahmatnya meskipun tidak ada sebab apapun dari seorang hamba. Artinya ampunan Allah murni, tidak terkait dengan 9 sebelumnya, paham? Kita sudah sebutkan 9 sebab. Yang 10 murni, Allah tiba-tiba ingin ampuni, terserah Allah. Wa yaghfiru liman yasha, apa namanya? Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Terserah Allah mengampuni, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan murni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza thabata anna adh-dhamm wal iqab qad yudfa'u an ahli adh-dhunub bi hadhihi al-asbab al-'asharah kana da'wahum anna uqubati ahli al-kaba'ir la tandafi illa bit taubah mukhalifun li dhalik.
Maka Ibnu Taimiyah mengatakan jika telah valid bahwasanya celaan dan hukuman bisa diangkat dari pelaku dosa dengan 10 sebab ini yang saya sebutkan tadi, maka pernyataan mereka ini berarti membantah orang lain, membantah suatu pernyataan yang mengatakan pelaku dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Itu pernyataan yang salah. Bahwasanya dosa-dosa bisa digugurkan meskipun selain dengan taubat. Faham? Taubat salah satu dari 10 sebab. Ternyata masih ada 9 sebab yang lainnya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan nanti maghrib di tempat yang lainnya. Tidak usah ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan. Sudah siang ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.